Yang jelas ini dapurnya sangat sederhana, bos. Nah, kecil, bos. Ini namanya patrem. Patrem itu panjang bilah digonjol sampai atas itu 15 sampai 25 cm. Nah, ini dapurnya masuk kategori brojol. Dan jangan Anda salah mengartikan sebuah dapur keris. Nah, di sini banyak simpang siur orang yang mengatakan dapur brojol itu sebenarnya pusakanya dukun bayi. Bukan, bos. Suatu empu zaman dahulu tidak menciptakan sebuah pusaka itu untuk dukun bayi, bos. Banyak ini kalangan yang mengatakan brojol itu adalah keris seorang dukun bayi. Keliru, bos. Karena apa? Karena zaman dulu empu itu menciptakan sebuah pusaka itu untuk kalangan menengah ke atas, khususnya untuk para kerabat kerajaan, bukan untuk dukun bayi atau untuk dukun gitu loh, bukan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lindo Aji Jombang, pecinta atosan aji, budaya, serta barang antik dari Jombang. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah banyak mensupport channel Lindo Aji Jombang, dan juga para subscriber saya ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa, saya doakan agar kalian semua tetap mendapatkan kesehatan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak lupa lagi mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ada yang lain ya, bos. Ini lagi di air terjun, dimana hari-hari ini saya lagi seneng ke tempat-tempat yang ada unsur airnya. Karena apa ya? Air itu unsur utama dari manusia. Manusia tanpa air tidak bisa hidup. Dan tidak akan bisa, gimana ya, tidak akan bisa hidup pokoknya. Yang jelas air itu sumber utama, tapi jangan salah. Dimana air itu sifatnya tenang, sifatnya adem, sifatnya tenang, tapi air juga bisa membawa suatu malapetaka. Dan apabila kita cinta dengan alam, maka alam itu akan juga cinta kepada kita. Tapi kalau kita merusak alam, insya Allah bencana yang akan datang, bos. Oke, bos, itu bos air terjunnya. Sangat mewah dan sangat indah. Ini di daerah Pujon. Yang jelas Anda semua pasti tahu. Ini di air terjun Coban Rondo. Jadi air terjun ini letaknya di daerah Pujon ya, bos. Dan
lumayan tinggi juga air terjun ini. Dan yang jelas cuaca hari ini kurang mendukung. Karena apa? Karena di sini gerimis dan ini kita datang pas setelah hujan. Ya alhamdulillah. Dan hari ini juga saya mau review pusaka saya yang juga kapan hari saya dapat hunting lokasian, yang mana pusaka ini bentuknya patrem. Patrem itu panjang bilanya 15 sampai 25 cm ya bos ya, seperti yang sudah-sudah. Dan yang jelas patrem itu pakem saya 15 sampai 25 cm. Apabila lebih dari 25 itu kategorinya masih masuk pusaka normal. Oke, jangan lupa like dan subscribe dulu, juga nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar saya tetap semangat dan tetap giat untuk membuat channel-channel tentang keris, tentang pusaka, tentang budaya, dan juga tentang barang antik. Oke bos, kita buka dan kita review sama-sama apa isi pusaka di dalam ini. Oke bos. Yang jelas ini dapurnya sangat sederhana bos. Nah, kecil bos, ini namanya patrem. Patrem itu panjang bilah digonjol sampai atas itu 15 sampai 25 cm. Nah, ini dapurnya masuk kategori brojol. Dan jangan Anda salah mengartikan sebuah dapur keris. Nah, di sini banyak simpang siur orang yang mengatakan dapur brojol itu sebenarnya pusakanya dukun bayi. Bukan bos. Suatu empu zaman dahulu tidak menciptakan sebuah pusaka itu untuk dukun bayi bos. Banyak ini kalangan yang mengatakan brojol itu adalah keris seorang dukun bayi. Keliru bos. Karena apa? Karena zaman dulu empu itu menciptakan sebuah pusaka itu untuk kalangan menengah ke atas, khususnya untuk para kerabat kerajaan, bukan untuk dukun bayi atau untuk dukun gitu loh, bukan sebenarnya. Dan di sini ada yang istimewa. Walaupun ini jenisnya brojol, ini ada yang istimewa bos. Karena apa? Pamornya sendiri, ini pamor lintang kemukus atau pancuran emas. Kalau menurut saya ini pancuran emas. Karena apa? Karena di sini ada seperti bawang sebungkul ya. Dan dia mengarah satu pamor ke atas seperti sodo, tapi ini agak tebal. Dan di sini ada yang istimewa lagi, ada pamengkangnya, tapi tipis, tidak kelihatan. Ada pamengkangnya. Nanti disertakan di videonya agar Anda sekalian jelas nanti bisa menyimak seperti apa pusaka ini. Dan pamor ini sendiri, filosofi dari pancuran emas sendiri, pancuran itu berarti sumber air yang insya Allah mengalir. Emas sendiri itu adalah emas. Emas itu barang yang langka, barang yang mahal. Jadi kesimpulan dari filosofi pancuran emas sendiri itu adalah untuk kerejekian dan juga untuk derajat sebenarnya. Nah, pusaka ini sangat sederhana. Karena apa? Karena dia dapurnya brojol. Tapi di sini yang istimewa adalah pamor. Pamornya itu pancuran emas atau biasa disebut juga lintang kemukus. Lintang kemukus dengan pancuran emas itu sebenarnya juga beda tipis ya bos ya. Dari pamornya sendiri itu beda tipis sekali. Nah, seperti ini. Dan ini langkahnya lagi, ini tangguhnya adalah estimasi Mojopahit bos. Dan saya baru ketemu patrem yang istimewa ya, brojol pamor lintang kemukus atau pancuran emas seperti ini. Ini juga salah satu pusaka buruan kolektor dan juga buruan para pejabat tinggi. Tapi ini disukai oleh setiap kalangan atau semua golongan, dari golongan menengah ke bawah sampai menengah ke atas, semua pasti suka kalau dengan pamor-pamor yang istimewa. Nah, ini bos. Dan di sini ada pamengkang. Pamengkang itu ada dua versi ya bos ya. Pamengkang itu ada yang menyatakan bahwasanya keris ini tempaannya kurang matang sehingga terjadi retakan di tengah ini.
Tapi juga ada sebagian pelestari pusaka yang menyatakan bahwa pusaka ini adalah pusaka yang mewah. Karena apa? Karena pamengkang itu istilahnya mekangkangi jagat atau jadi lanangi jagat. Dan semua tujuan pasti tercapai. Karena apa? Karena di sini ada lobang. Nah, lobang ini yang menyatakan bahwasanya tembusan atau apapun yang diminta oleh para pecinta Tosan Aji, khususnya yang punya pusaka yang pamengkang ini, biasanya hajatnya sering dikabulkan oleh Tuhan. Oke bos, jangan lupa like dan subscribe channel saya Lindo Aji Jombang. Karena apa? Subscribe itu biasa bos, tapi itu istimewa bagi saya. Karena apa? Itu semangat saya untuk membuat konten-konten tentang budaya, tentang pusaka, dan juga tentang barang antik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya para pecinta Tosan Aji dan pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.